Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bicaralah pada kami semua ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah hukum yang terutama. 2 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah sebagai persiapan hati kita untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib dan untuk merayakan kemenangannya atas dosa dan maut. Saudara, marilah kita merenungkan salah satu percakapan Tuhan Yesus di dalam minggu yang suci tersebut, terambil di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film di TV berjudul Only Cloud Knows, hanya awan yang tahu. Saudara, film ini dibuat atas dasar kisah nyata, kisah cinta seorang pria dan wanita yang berasal dari China yang bertemu di Selandia Baru, saudara. Mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah. Dalam acara pernikahan tersebut, si suami diminta untuk menyampaikan ungkapan kasihnya kepada sang istri. Suami ini kemudian, saudara, memandang istrinya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "From now on, I will drink water, so you can drink wine. I will eat rice, so you can eat meat." Mulai dari sekarang, aku akan minum air supaya kamu bisa minum anggur. Aku akan makan nasi supaya kamu bisa makan daging. Dengan kata lain, ia mengatakan kepada istrinya ini, "Aku akan melakukan apa saja sekuatku. Aku akan berkorban apa saja untuk bisa membahagiakanmu. Engkau akan mendapatkan yang terbaik dariku, karena itulah wujud kasihku kepadamu." Saudara, perkataan sang suami ini mengingatkan saya pada persiapan khotbah yang saya sedang lakukan untuk teks yang telah kita baca tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, pada waktu seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus mengenai hukum yang terutama, Yesus segera memberi jawab dengan mengutip kalimat paling utama dalam tradisi iman Yahudi yang diambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4 dan ke-5. Shema Israel, pengakuan iman orang Israel. Shema Israel ini dibacakan setiap hari oleh orang Yahudi 2 kali, saudara, dalam sehari. Sebuah pengakuan iman yang menegaskan
bahwa umat Tuhan tidak boleh hidup semau diri sendiri. Ada hukum, ada ketetapan, ada perintah, ada kehendak Tuhan yang harus diikuti. Saudara, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9, 4 ayat saudara, ada 4 kali kata haruslah di sana. Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau ajarkan, haruslah engkau jadikan tanda di tanganmu dan di dahimu, haruslah engkau tuliskan di pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saudara, harus. Ini bukan pilihan. Ini cara hidup yang Tuhan tetapkan bagi umat Tuhan. Harus ikut ketetapan dan ikut peraturan-peraturannya Tuhan. Mengapa saudaraku? Dalam kitab Ulangan ayat-ayat berikutnya Yahweh mengingatkan orang Israel tentang siapa diri mereka. Orang Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Namun oleh karena karya Tuhan yang agung itu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Saudara, terbawanya orang Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Bukankah ini mengingatkan kita semua akan karya Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Selalu ingat, selalu sadar bahwa Dia berhak mengatur hidup kita semua. Karena Dia adalah Allah yang esa, pembebas umatnya dari belenggu perbudakan dosa. Ia yang semestinya menjadi satu-satunya Tuhan dan Tuan di dalam hidup kita. Satu-satunya fokus hidup orang percaya. Dan di dalam fokus itu saudara, umat Tuhan sadar benar bahwa tugas utama kita adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan dengan segenap kapasitas yang ada pada diri kita. Mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Saudara, kasih yang diwujudkan dalam ketaatan total pada perintah dan kehendak Tuhan. Kita tidak akan menjadi sejahtera ketika kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan itu. Kasih yang tidak hanya emosi sesaat atau perasaan sesaat, tapi seluruh jiwa kita, seluruh hati kita, seluruh akal budi dan kekuatan kita diberikan secara total sebagai sebuah penyembahan, devosi kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, itulah makna hukum pertama dan terutama ini. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan hukum kedua yang sama pentingnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ini pun dikutip Tuhan Yesus dalam kitab Musa, yaitu dari kitab Imamat pasal 19 ayat ke-18. Di dalam Imamat saudara, perintah ini didetailkan dalam bentuk larangan. Jangan memeras, jangan mengancam, jangan merampas, jangan menahan upah orang pekerja, jangan berbuat curang pada pengadilan, dan lain sebagainya. Namun dalam ajaran Tuhan Yesus, kalimat jangan ini dibuat lebih berupa dorongan untuk menyatakan kasih. Pertama-tama kepada sesama umat percaya, kita perlu saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku, yaitu Tuhan Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu murid-muridnya, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Orang-orang akan tahu saudara bahwa kita ini adalah umat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, ketika kita saling mengasihi. Kasih itu pertama-tama harus muncul di dalam kehidupan umat Tuhan. Namun berikutnya saudaraku, kasih itu tidak boleh terbatas hanya di dalam rumah Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, setelah Yesus mengucapkan kalimat hukum terutama ini, ada seorang ahli Taurat bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Saudara, perumpamaan orang Samaria yang baik hati menjadi jawaban Yesus yang sangat terkenal, bukan? Kasih itu perlu dipraktikkan kepada semua orang yang membutuhkan, tanpa memandang batas dan tanpa memandang rupa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, kedua hukum ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama,
Itu merupakan jantungnya seluruh kitab Taurat. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi mereka yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan bila kita tidak mengasihi sesama kita. Sebaliknya fondasi daripada kasih kepada sesama seharusnya ada relasi kasih kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan kata lain saudaraku, kasih kepada sesama itu berasal dan mengalir keluar dari kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Saudaraku, ini adalah dua sisi mata uang dari koin yang sama. Tidak terpisahkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam pengajarannya mengenai penghakiman terakhir di dalam Matius pasal yang ke-25. Waktu kita memberi pakaian pada yang telanjang, melawat yang sakit, mengunjungi yang di penjara, memberi makan dan minum pada mereka yang lapar dan haus, memberi tumpangan pada orang asing. Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-40 Matius 25, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Kasih pada Tuhan diwujudkan kepada kasih pada sesama. Saudara, Mother Teresa pernah ditanyakan orang, apa yang kamu pikirkan pada waktu engkau merawat mereka yang sedang sakit kusta dan yang lain sebagainya itu. Saudara, Mother Teresa berkata kalimat ini, apa yang ada dalam pikiranku? Aku melihat Yesus di setiap wajah-wajah itu. Aku berkata pada diriku sendiri, dia ini Yesus yang lapar. Saya mesti memberi dia makan. Dia ini Yesus yang sakit, yang ini terkena kusta, yang ini terkena gangren. Saya mesti membasuh dan merawat mereka. Saya melayani mereka sebab saya mengasihi Yesus. Kasih pada Yesus yang juga mengasihi sesama. Saudara, terhadap panggilan Tuhan untuk memiliki relasi penuh kasih kepada Tuhan dan pada sesama ini, Alkitab menunjukkan pada kita ada beberapa respons yang berbeda, saudara. Yang pertama adalah respons dari para penentang kebenaran. Para penentang Yesus ini disebutkan Alkitab sebagai kelompok pemuka agama Yahudi. Pertama-tama orang Farisi, saudara. Mereka sangat menekankan pelaksanaan seluruh Taurat dan kitab Perjanjian Lama. Ditambahkan dengan 613 aturan-aturan yang harus diterapkan secara ketat dan detail. Dengan sedemikian banyaknya aturan, saudara, tidaklah mengherankan kalau mereka merasa yakin bahwa mereka ada kelompok orang-orang yang beragama, orang-orang yang saleh. Yang kedua adalah orang-orang Saduki. Ini kelompok elit dan orang-orang kaya. Saudaraku, hampir seluruh imam yang melakukan ritual ibadah di Bait Suci adalah orang Saduki. Jabatan imam besar pun itu umumnya diduduki oleh orang Saduki. Namun tidak semua orang Saduki adalah imam, saudara. Di antara mereka ada juga bangsawan, tuan tanah, pedagang, orang-orang yang kaya dan berada. Saudaraku, sekalipun mereka mengurus urusan agama, tapi orang Saduki dikenal sebagai tipe orang beragama yang pada praktiknya Tuhan itu tidak terlalu dipedulikan di dalam hidup sehari-hari. Tuhan tidak dilibatkan dalam hidup mereka. Ini tipe orang yang antara kehidupan beragamanya dan kehidupan sehari-harinya bisa-bisa berbeda sama sekali. Saudara, ada tipe ketiga yang diungkapkan Alkitab, yaitu golongan Herodian. Oh, ini ada kelompok orang-orang yang duniawi sekali, saudara. Semata-mata ingin mendapatkan kekuasaan, terutama lewat jalur politik. Kalau orang Saduki masih memiliki sikap keagamaan, walaupun terpisah dengan hidup mereka sehari-hari, maka golongan Herodian ini benar-benar tidak peduli pada apa yang berbau agama, apalagi Tuhan. Yang penting kekuasaan mereka dapatkan. Sangat duniawi. Saudara, ada 3 tipe. Orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian. Walaupun ketiga kelompok ini tidak sama dalam pandangan dan agenda mereka, namun soal sikap mereka pada Tuhan Yesus, mereka sangat kompak. Mereka merasa terancam posisinya dengan kepopuleran Yesus di kalangan orang Yahudi. Lalu dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan penuh polemik,
Mereka coba untuk menjebak Yesus. Bukan bertanya untuk mendapatkan kebenaran, namun untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dan kemudian fakta bahwa mereka harus terdiam sebab mereka tidak menemukan kesalahan pada jawaban-jawaban Yesus itu. Bukannya membuat mereka bersedia untuk percaya pada Yesus sang kebenaran itu. Malah membuat mereka makin bertambah nafsunya untuk membunuh Yesus. Saudara, ini tipe orang yang menolak kasih Tuhan yang kekal. Karena lebih menambahkan kedudukan, kekuasaan, dan kenikmatan dunia yang sementara. Tapi jangan salah kira, saudaraku. Tipe seperti ini bukanlah tipe yang hanya kita temukan di tempat-tempat yang jahat dan penuh maksiat. Tipe seperti ini ada pula di bait suci, bukan? Di dalam rumah Tuhan, nampak sedang bergiat beribadah, mengutip firman Tuhan sana dan sini. Tapi sebenarnya hidup mereka berpusat pada diri mereka sendiri, pada keinginan mereka sendiri, bukan pada Tuhan dan pada sesama. Tidak heran, saudaraku, kalau Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Dan saudara tahukah, saudaraku, bahwa tipe seperti ini ada jauh sebelum masa Tuhan Yesus? Yahweh dalam perjanjian lama sering menegur keras tipe orang ini. Ambil contoh, saudara, dalam kitab Mika pasal yang ke-6. Diberitakan mengenai keberatan Tuhan kepada para pemimpin dan semua orang-orang Yahudi yang nampaknya kusyuk beribadah di dalam bait suci, membawa korban bakaran dan korban sembelihan untuk ritual keagamaan mereka. Namun pada praktik hidupnya dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakadilan. Mika pasal yang ke-6 ayat ke-8. Yahweh berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saudara, bagaimanakah kita dengan kita yang hari ini rajin beribadah kepada Tuhan? Adakah hidup kita ditemukan Tuhan cocok dengan standarnya? Hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam keadilan dan kebenaran, hidup dalam compassion, dalam belas kasihan pada sesama yang membutuhkan. Jangan menjadi seperti orang-orang munafik, para penentang kebenaran itu. Tipe yang kedua adalah tipe para penggembira kebenaran, fans club, saudaraku. Respon ini datang dari orang banyak, saudara. Alkitab memberitahukan bahwa mereka terpesona dengan pengajaran Tuhan Yesus. Persoalannya mereka terpesona secara emosional, tapi tidak secara spiritual. Tidak ada indikasi bahwa mereka kemudian menjadi murid-murid Kristus. Bahkan, saudaraku, dalam kelompok orang banyak ini, beberapa hari kemudian, mungkin sekali mereka termasuk dari orang-orang yang berteriak, "Bebaskan Barabas, salibkan Yesus." Ini ada kelompok penggembira, saudara, fans club. Gampang sekali posisinya itu berubah ketika ada tekanan dan ketidaknyamanan. Pengennya jadi penggembira dalam relasinya dengan Yesus. John Stott di buku terakhir, The Radical Disciple, yang mengatakan kalimat yang tegas ini, saudaraku. Gereja hari ini cenderung menjadi ahli dalam soal memilih, mengedit, dan memanipulasi firman Tuhan. Kita segera menerima apa yang disenangi, janji, berkat, perlindungan, dan lain sebagainya. Dan sadar tidak sadar kita menolak apa yang tidak disukai, pikul salib, sangkal diri, bayar harga. Kita memanggilnya sebagai Tuhan, namun kita tidak mentaati seluruh ajarannya. Saudaraku, John Stott ini mengatakan ini orang-orang yang terpesona terhadap Kristus, tapi tidak beriman kepada Yesus. Ini menjadi pengagum, fan-nya Yesus, tapi tidak sama menjadi seorang pengikut atau murid Yesus. Saudara, persoalan ini juga bukan persoalan yang baru. Di Gunung Karmel pada waktu Nabi Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, Elia berseru kepada orang Israel, "Berapa lama lagi engkau berlaku timpang dan bercabang hati, waver between two opinions?" Berpindah bimbang di antara dua pijakan, dua pendapat, dua topangan. Saudara, kata yang digunakan adalah kata berdansa.
Dan kalau saya mau pakai kata Elia ini bagi kita semuanya, mungkin kepada orang-orang yang hanya sekedar menjadi penggembira di dalam umat Tuhan, di dalam relasinya dengan Tuhan, biarlah kalimat daripada Elia ini berbicara besar pada kita semuanya. Berapa lama lagi engkau berdansa rohani, waver between two opinions, sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut yang lain. Kalau Kristus itu Tuhan, ikut Dia sepenuhnya. Kristus tidak bersedia menjadi ban cadangan, saudaraku, dipakai hanya pada waktu diperlukan saja. Kita perlu ambil keputusan yang tegas. Ikut Tuhan berarti ikut sepenuhnya. Jangan berdansa rohani. Saudara, yang ketiga adalah kelompok para pencari kebenaran. Saudara, ada sebuah berita yang indah di dalam narasi ini. Ahli Taurat yang bertanya itu memiliki respon yang berbeda dengan yang lain. Di tengah para koleganya yang ingin mencelakakan Yesus, ia berani memberikan komentar yang berbeda, saudara. Ia mengakui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar. Saudara, ini jawaban yang berisiko tinggi. Perhatikan bahwa ia sendirian di tengah kelompok para penentang dan di kelompok para penggembira. Namun ia berani tampil beda walaupun sendirian. Sekalipun itu berarti ia bisa mendapat masalah dari rekan-rekannya. No problem. Kenapa, saudara? Karena sebagai murid Kristus sejati, seharusnya seseorang itu lebih rindu untuk melakukan kebenaran ketimbang sekedar mendapatkan pengakuan dan penerimaan manusia, bukan? Saudara, respon Yesus terhadap ahli Taurat ini juga berbeda. Pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Yesus melihat kemunafikan di balik kata-kata manis dari para penanyanya itu. Namun pada orang ini, saudaraku, Yesus melihat ketulusan hatinya untuk mencari dan menghidupi kebenaran. Karena itu Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Orang ini sudah dekat dengan tujuan daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu memulihkan relasi yang rusak antara Tuhan dan manusia akibat dosa. Yesus datang bukankah untuk memulihkan relasi itu. Relasi yang kemudian akan dipenuhi dengan kasih Tuhan pada umatnya. Lalu kemudian kasih yang sudah didapatkan dari umatnya itu akan dibalas dengan kasih umat percaya kepada Tuhan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap dirinya. Dan kasih itu juga akan mengalir kepada sesama manusia. Sehingga kasih Tuhan itu akan dirasakan oleh orang banyak. Saudara, kasih yang seperti inilah yang akan membuat relasi kita dengan Tuhan itu menjadi dekat, menjadi erat, menjadi intim. Dan saudaraku, kata yang mewakili relasi yang sedemikian di dalam perjanjian lama adalah kata bergaul dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Hithalek, saudara, dari kata dasar halak, berjalan. Berjalan bolak-balik bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, di situ aku ada. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Selalu rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selalu berjuang untuk hidup dalam ketaatan pada perintah dan kehendaknya. Selalu sedih ketika hidup kita tidak berpadanan dengan kehendaknya dan kita mendukakan Roh Kudus. Oh, selalu tergerak oleh belas kasihan, compassion, melihat jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terbelenggu dosa, jiwa-jiwa yang tanpa gembala, jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan secara nyata itu. Selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biar matamu menjadi mataku, biar hatimu menjadi hatiku, biar tanganmu menjadi tanganku, dan biar kakimu menjadi kakiku, supaya dunia melihat dirimu di dalam hidupku dan kasihku kepada mereka. Saudaraku, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Tuhan mengasihi orang berdosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah kasih Tuhan kepada kita semuanya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan memberikan kasih itu kepada kita yang sebenarnya tidak layak ini. Oh saudara, kasih itulah yang membuat Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi yang telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukankah Dia adalah Tuhan yang rela taat merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib terkutuk bagiku dan bagimu, supaya kita orang berdosa ini bisa mendapatkan kemenangan, dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, bisa menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, dan Tuhan sebagai Bapa surgawi kita. Saudara, kasih itulah yang membuat kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, bukan? Bukan manusia yang berhasil menyalibkan Yesus, namun kasih Tuhanlah yang membuat Ia tersalib untuk menanggung dosa manusia dan menganugerahkan pulihnya relasi manusia dengan Tuhan yang kudus itu. Saudara, di dalam relasi yang sudah dipulihkan ini, panggilan Tuhan bagi anak-anaknya jelas sekali. Kasihlah Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi penggembira. Jadilah seperti murid Kristus yang sejati, yang sepanjang hidupnya berjuang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Dan kemudian jadilah seperti yang Mother Teresa katakan, I am a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world. Aku ini pensil yang kecil di tangan Tuhan yang sedang menuliskan surat cintanya bagi dunia yang dikasihinya itu. Aku ini alatnya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan pada dunia. Biarlah kita kemudian menjadi orang-orang yang mengabarkan kasih itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang ditemukan dunia saling mengasihi. Biarlah kita ditemukan oleh orang-orang dunia ini sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Mengasihi sesama kita sedemikian rupa. Sehingga dunia itu, saudaraku, orang-orang banyak itu akan berbondong-bondong datang kepada Kristus, Sang Kasih Abadi itu. Ketika salib ditinggikan dan dipermuliakan, orang banyak akan datang dan menyembah Dia. Dan biarlah hidupku dan hidupmu benar-benar kita persembahkan bagi Kristus, bagi gereja, bagi dunia, bagi kemuliaan Allah selama-lamanya, dari sekarang sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua melakukan hukum yang terutama ini. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah diuraikan, bicara terus pada kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang mengasihi-Mu dengan seluruh keberadaan diri kami, dengan segenap kapasitas kami, dan mengasihi sesama kami, mewartakan dan membagikan kasih Kristus yang mengalir keluar dari hidup kami sampai kepada mereka sesama kami yang membutuhkan. Terus bicara pada jemaat-Mu, terus bicara pada kami dari hati kepada hati berikutnya, supaya kami boleh sungguh-sungguh didapati Tuhan mengasihi-Mu, mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.